Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, selanjutnya kita akan belajar tentang ragam dan jenis disabilitas ya. Nah, ibu-ibu, untuk mengetahui ragam dan jenis disabilitas, saya sudah membawa flip chart berikut ini, ibu-ibu. Kita bisa lihat ya, ibu-ibu, ke depan. Ibu-ibu bisa lihat? Bisa lihat Bu Ahdi flip chartnya? Oke, di sini ada jenis disabilitas ya, ada 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Ada 5 jenis disabilitas. Kebaca nggak Bu? Baca? Alhamdulillah kalau baca. Ya, yang pertama adalah disabilitas fisik ya. Kalau kita lihat di gambarnya, disabilitas fisik berarti keterbatasan di dalam fisiknya Bu ya, di dalam anggota tubuhnya. Misalkan kalau di gambar ini dia kakinya habis diamputasi, jadi dia harus menggunakan tongkat Bu ya kalau berjalan. Kemudian kakinya juga disanggah dengan alat lainnya Bu ya. Kemudian di sini disabilitas fisik ya, bisa misalkan kakinya atau misalkan tangannya dan yang lainnya Bu ya. Intinya kekurangan fisik ya Bu ya, disabilitas fisik. Yang kedua adalah disabilitas apa Bu? Ya, disabilitas mental atau hiperaktif ya. Yang ketiga ada disabilitas netra Bu ya. Disabilitas netra ini berarti keterbatasan di dalam penglihatan ya, matanya memiliki keterbatasan atau memiliki penyakit lainnya atau yang lainnya Bu ya. Yang keempat, coba siapa ibu-ibu yang bisa memecahkan jenis disabilitas yang keempat? Siapa? Ibu Mawar, boleh Ibu Mawar ya, silahkan bacakan. Ya, benar. Jenis disabilitas selanjutnya yaitu disabilitas intelektual atau Down syndrome ya Bu ya. Jadi ada memang beberapa anak yang memiliki kelemahan di dalam belajar ya. Itu salah satunya mereka yang mempunyai penyakit Down syndrome Bu ya. Itu termasuk jenis disabilitas. Dan yang terakhir adalah disabilitas rungu wicara. Jadi keterbatasan di dalam mendengar dan juga keterbatasan dalam berbicara. Nah, ibu-ibu, itu ya beberapa jenis disabilitas yang perlu kita ketahui. Kalau misalkan nanti ada anak-anak atau orang-orang di sekitar kita yang memiliki keterbatasan ini, maka mereka sama aja dengan para penyandang disabilitas. Paham Ibu? Nah, ibu-ibu, kondisi psikologis dari penyandang disabilitas jika tidak mendapatkan dukungan nih Bu dari kelingkungannya, baik itu keluarga ataupun masyarakat, maka mereka akan mendapatkan atau mereka akan merasakan suatu rasa rendah diri Bu ya, tidak percaya diri, merasa merendah dirinya, kemudian sensitif dan juga tidak bersemangat dan perasaan yang negatif lainnya. Nah, maka perlu bagi kita untuk memberikan dukungan dan juga pengakuan Bu ya, baik itu di keluarga dan juga di masyarakat. Ibu-ibu, dari berbagai macam penyandang disabilitas yang tadi sudah kita baca Bu ya di flip chart sebelumnya, ada berapa Bu jenisnya? Ada 5 Bu ya. Nah, dari berbagai macam jenis penyandang disabilitas tersebut Bu ya, memang tidak ada yang dapat direhabilitasi atau diperbaiki dan selalu membutuhkan bantuan orang lain Bu dalam melakukan kegiatan sehari-hari ya. Nah, penyandang disabilitas seperti ini itu yang disebut dengan penyandang disabilitas berat. Jadi apa Bu penyandang disabilitas berat Bu? Seorang penyandang disabilitas yang memang membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya Bu, untuk pengertian penyandang disabilitas berat kita bisa lihat di flip chart nomor 4 Bu ya. Nah, di sini saya sudah megang flip chartnya Bu ya. Di sini ada pengertian penyandang disabilitas berat. Ibu Dede bisa bantu saya untuk membacakan pengertian penyandang disabilitas berat? Baik, terima kasih. Coba Bu Dede, tolong bacakan Bu Dede. Terima kasih Bu Dede. Nah, Bu Ibu,
penyandang disabilitas yang dengan kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari, dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Nah, itu adalah pengertian dari penyandang disabilitas berat. Jadi bisa dipahami Bu ya, untuk penyandang disabilitas berat itu adalah mereka penyandang disabilitas yang memang selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan kegiatannya sehari-hari Bu ya. Sampai di situ paham Bu? Paham, alhamdulillah. Nah, kalau sudah paham, mudah-mudahan ibu-ibu bisa mengenali ya jenis-jenis disabilitas di sekitar tempat tinggal ibu-ibu semua, dan tolong ya, kita harus bisa memberikan support, memberikan dukungan ya kepada mereka, memberikan perlindungan dan juga memberikan hak-hak mereka. Terima kasih Bu Ibu.